soal pernah diajarkan di dalam kelas? Jika iya, berikan contohnya, dan jika tidak, berikan alasannya. Oke, jadi di kelas kami itu pernah itu tentang kami itu P5 ada pembelajaran membatik. Di situ kami ada praktik membatik yang dimana kami lakukan itu di seberang. Jadi kami situ langsung di seberang. Terus juga kami ada di sejarah itu ada pembelajaran tentang kerajaan masa juga dan penyebarannya dan juga penilaian dan sebagainya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, mengapa siswa kurang tertarik dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran sejarah? Nah, menurut saya pribadi itu mungkin masing-masing siswa pasti memiliki ketertarikannya di bidang masing-masing kan Pak ya. Jadi mungkin kebanyakan banyak yang kurang tertarik dengan sejarah, mungkin dia lebih ke seni atau ke hitung-hitungan atau di mana-mana. Jadi dia kayak kurang tertarik dalam pembelajaran sejarah. Baik. Bagaimana cara guru sejarah dapat meningkatkan kesadaran sejarah siswa yang lemah dan rendah dalam pembelajaran sejarah? Cara meningkatkannya mungkin tentunya para guru Ya. mungkin dia bisa mengingatkan bahwa sejarah Jambi itu cukup penting bagi para siswa karena sejarah ini juga dibuat dengan susah kan ya, dulu juga banyak pahlawan yang merdekakan Jambi, jadi juga harus memiliki ketertarikan tersebut. Baik. Saat mengerjakan soal berbentuk esai, apa tantangan terbesar? Tantangan terbesar soal esai mungkin itu tantangan terbesarnya kayak disuruh menceritakan awal mulanya ada sejarah tersebut, terus masa kejayaannya gitu. Baik. Apa topik atau materi sejarah yang sulit dipelajari atau dipahami, dan berikan alasannya? Menurut saya topik materi sejarah yang sulit dipelajari itu tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia Pak. Jadi itu kan banyak ya Pak di Indonesia. Nah, jadi itu kami disuruh menceritakan bagaimana awal mulanya, siapa aja kerajaannya, raja-raja memimpin, masa kejayaannya, jadi itu cukup sulit menurut saya. Baik. Selanjutnya, apakah dalam pembelajaran sejarah di kelas lebih aktif guru atau siswa? Guru. Guru ya. Apa metode atau cara pembelajaran yang bisa meningkatkan minat belajar kalian di pelajaran sejarah? Menurut saya pribadi itu bisa mungkin melalui PPT atau juga langsung menuju misalnya ke Candi Borobudur, ke Candi Muara Jambi, langsung Bisa di lapangan iya. Baik. Bagaimana cara guru menghubungkan materi sejarah dengan kehidupan sehari-hari siswa? Mungkin dengan cara guru bisa memberikan contoh sifat-sifat atau perjuangan sejarah mungkin bisa dicontoh oleh murid-murid, perjuangan mereka, semangat mereka dalam belajar dalam memerdekakan diri juga. Baik. Selanjutnya, apakah guru sejarah di sekolahmu pernah membuat kuis dalam pembelajaran? Dan apakah kuis itu menyenangkan dan materi sejarah mudah dipahami melalui kuis tersebut? Tentunya pernah, dan juga materinya itu karena ini kuis jadi mudah dipahami. Baik. Selanjutnya, apakah dalam upaya meningkatkan minat belajar siswa dan siswi terhadap pembelajaran sejarah, ujian sebaiknya lebih menekankan kepada pemahaman atau hafalan? Menurut saya itu lebih ke pemahaman sih Kak. Jadi kalau misalnya dia udah memahami materi tersebut, dia bisa langsung ngomong, bisa menjelaskan. Baik. Selanjutnya, bagaimana strategi guru dalam mengatasi gaya pembelajaran siswa yang berbeda-beda agar pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan? Mungkin saat pembelajaran, mungkin di suatu pembelajaran misalnya ada muridnya yang ngantuk atau bosan, atau mungkin bisa melakukan games, tapi melakukan gamesnya itu juga mengandung kayak materi-materi sejarah gitu kan, pertanyaan atau kuis nanti yang misalnya betul-betul bisa dapat hadiah. Selanjutnya, apakah guru sudah efektif dan rutin dalam memanfaatkan teknologi seperti film atau media digital lainnya dalam pembelajaran sejarah? Contohnya apa saja, jika iya ada? Itu kebetulan di sekolah saya itu lumayan jarang kan. Itu jadinya tapi pernah itu pakai PPT, pakai proyektor. Baik, selanjutnya, apa kendala yang paling
sering siswa alami saat belajar sejarah dan bagaimana cara mengatasinya? Jadi kendala yang paling sering saya alami sama teman-teman saya itu tentunya hafalan tentang raja-rajanya, tahunnya, terus bagaimana berdirinya kerajaan itu sih. Yang terakhir ini, apakah dalam pembelajaran sejarah mendengarkan cerita pengalaman orang tua atau nenek dapat membuat siswa lebih tertarik untuk memahami sejarah secara mendalam? Menurut saya ini bisa membuat saya lebih tertarik karena mereka bisa langsung kayak merasakan bahwa sejarah itu benar-benar ada dan juga udah dialami dengan orang-orang terdekatnya, jadi dia bisa menjadi lebih tertarik lagi dengan sejarah. Baik, terima kasih ya. Sama-sama. Di sini kakak akan mewawancarai siswa kelas 10 dan 11. Jadi untuk yang pertama, ini mengenai permasalahan pembelajaran sejarah di kelasnya. Untuk yang pertama, apakah pembelajaran sejarah lokal pernah diajarkan di dalam kelas? Jika iya, berikan contohnya, dan jika tidak, berikan alasannya. Pelajaran sejarah lokal sudah pernah diajarkan oleh guru sejarah saya. Contohnya seperti tentang batik Jambi, asal usul rumah Jambi, ya pokoknya bicara tentang Jambi. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, mengapa siswa kurang tertarik dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran sejarah? Kalau dari kelas saya itu alasannya karena murid-muridnya kurang ada semangat untuk belajarnya, atau terlebih lagi ada yang siswa yang sangat harus dibutuhkan bantuan dari gurunya. Bagaimana cara guru sejarah dapat meningkatkan kesadaran sejarah siswa yang lemah dan rendah dalam pembelajaran sejarah? Kalau dari guru itu, pertama yang pernah saya lakukan itu melakukan praktek untuk membuat papan gitu isinya tentang sejarah kerajaan Islam dan kerajaan Hindu di Nusantara. Nah, melalui kegiatan ini tentunya siswa selain mengerjakan untuk melatih kreativitas, tapi juga belajar sejarah tentang kerajaan-kerajaan tersebut. Berarti lebih bisa mengajak siswa ya? Iya. Untuk yang selanjutnya, saat mengerjakan soal esai berbentuk esai sejarah, apa tantangan terbesarnya? Tantangan terbesarnya itu menurut saya untuk menghafalkan kalimat-kalimat secara benar supaya tidak ada kesalahan dalam tulisan. Itu aja. Baik. Selanjutnya, apa topik atau materi sejarah yang sulit dipelajari atau dipahami dan berikan alasannya? Materi sejarah yang sulit itu tentang kerajaan Islam di Nusantara, karena tentunya banyak kerajaan Islam di Nusantara yang perlu dihafal atau dipahami. Baik. Untuk selanjutnya, apakah dalam pembelajaran sejarah di kelas Anda lebih aktif guru atau siswa di kelas? Menurut saya lebih aktif guru, karena biasanya siswanya mencatat dan mendengarkan dari penjelasan guru. Nah, guru biasanya dengan penuh hati. Baik. Apa metode atau cara pembelajaran yang bisa meningkatkan minat belajar kalian di pelajaran sejarah? Untuk meningkatkannya bisa dengan melakukan praktek-praktek seperti untuk membuat mind map tentang kerajaan Sunda, kerajaan Wattalo, seperti itu contohnya. Baik. Untuk selanjutnya, bagaimana cara guru menghubungkan materi sejarah dengan kehidupan sehari-hari kalian? Kalau ini biasanya guru-guru itu akan mengambil contoh dari kehidupan siswa-siswanya, seperti misalnya ada istiadat kerajaan, maka guru akan mengambil contoh tentang perbedaan kehidupan sehari-hari zaman sekarang dengan kehidupan sehari-hari zaman kerajaan dulu. Baik. Untuk selanjutnya, apakah guru sejarah di sekolahmu pernah membuat kuis dalam pembelajaran? Dan apakah kuis itu menyenangkan dan materi sejarah mudah dipahami melalui kuis tersebut? Ya, guru sejarah saya pernah melakukan kuis dan banyak anak murid ya antusias dengan kuis tersebut. Baik. Apakah dalam upaya meningkatkan minat siswa dan siswi SMA terhadap pembelajaran sejarah, ujian sebaiknya lebih menekankan pada pemahaman atau hafalan? Menurut saya sendiri itu lebih ke pemahaman saja, karena kalau hafal tentunya materinya sangat banyak ya,
Jadi lebih baik dihafalkan daripada lebih baik dipahami daripada dihafalkan. Baik, selanjutnya bagaimana strategi guru dalam mengatasi gaya pembelajaran siswa yang berbeda-beda agar pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan? Strategi guru ya, itu bisa menyuruh murid-murid lain untuk membantu teman-temannya yang kesulitan dalam memahami, supaya materinya bisa disampaikan lebih mudah dari temannya. Selanjutnya, apakah guru sudah efektif dan rutin dalam memanfaatkan teknologi seperti film atau media digital lainnya dalam pembelajaran sejarah? Dan jika ada, contohnya apa saja? Guru sudah efektif dalam memanfaatkan teknologi, terutama HP ya. Biasanya kami menonton sejarah tentang kerajaan-kerajaan, terus arti istiadat pada zaman itu. Apa kendala yang paling sering Anda alami saat belajar sejarah dan bagaimana cara mengatasinya? Kendala-kendala yang saya alami dalam belajar sejarah itu biasanya karena lupa tentang materinya atau tentang nama-nama dalam sejarah itu. Biasanya nama-namanya agak sulit diingat gitu. Untuk yang terakhir, apakah dalam pembelajaran sejarah mendengarkan cerita pengalaman orang tua atau nenek dapat membuat siswa lebih tertarik untuk memahami sejarah secara mendalam? Menurut saya itu ya dapat membuat siswa lebih tertarik untuk memahami sejarah secara mendalam. Terima kasih. Di sini kakak mau mewawancarai mengenai permasalahan pembelajaran sejarah di kelas. Untuk yang pertama, apakah pembelajaran sejarah lokal pernah diajarkan di dalam kelas? Jika iya, berikan contohnya, dan jika tidak, berikan alasannya. Pernah, cuman nggak sesering itu. Biasanya kalau misalnya lagi belajar tentang sejarah Indonesia terus diselip-selipin dikit. Oke, selanjutnya, mengapa siswa kurang tertarik dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran sejarah? Mungkin karena beberapa bahasa di dalam pembelajaran sejarah itu kurang familiar ya di zaman sekarang. Terus juga sejarah itu kayak dari SMP sampai SMA bahasnya cuma itu aja, jadi monoton. Jadi mereka sering bosan. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara guru sejarah dapat meningkatkan kesadaran sejarah siswa yang lemah dan rendah dalam pembelajaran sejarah? Mungkin guru-gurunya tuh bisa sebelum ada materi baru bisa dimulai pakai nonton video, karena biasanya di kelas kayak gitu. Jadi mereka melihat dulu gimana peristiwa, baru nanti dijelasin. Jadi mereka kayak waktu jelasin, oh pas bagian ini di videonya Langsung iya. Oke. Selanjutnya, saat mengerjakan soal sejarah berbentuk esai, apa tantangan terbesarnya? Untuk ngejelasin sedetail tapi tetap benar, karena kadang apa-apa di pikiran kita susah buat diungkapkan dalam bentuk tulisan. Oke. Yang selanjutnya, apa topik atau materi sejarah yang sulit dipelajari atau dipahami, dan berikan alasan? Mungkin tentang perkembangan manusia dari zaman batu sampai sekarang, karena kan ada zaman-zaman itu ada nama-namanya ya, kayak Mezo, Neolitikum dan teman-temannya. Nah itu tuh kadang suka ketukar-tukar. Oke, betul. Selanjutnya, apakah dalam pembelajaran sejarah lebih aktif guru atau siswa di kelas? Kalau di kelas saya sih jujur gurunya yang diambil ya. Apa metode atau cara pembelajaran yang bisa meningkatkan minat belajar kalian di pelajaran sejarah? Mungkin kita dikasih materi, disuruh kayak tadi yang saya bilang, nonton video, dijelasin tentang materinya. Terus kita disuruh buat kayak semacam poster atau kayak jurnal gitu tentang materi itu. Jadi kita bisa ngerangkum sendiri. Selanjutnya, bagaimana cara guru menghubungkan materi sejarah dengan kehidupan sehari-hari? Kalau misalnya di kelas saya dikasih tahu sih, misalnya zaman dulu pena itu ini, kalau misalnya zaman sekarang tuh kayak gini bahannya ya. Selanjutnya, apakah guru sejarah di kelas pernah membuat kuis dalam
dalam pembelajaran? Dan apakah kuis itu menyenangkan dan mudah dipahami? Ya, menyenangkan karena biasanya ada hadiah. Oke. Jujur ya. Iya. Apakah dalam upaya meningkatkan minat siswa dan siswi SMA Sabarius 2 ini terhadap pembelajaran sejarah, ujian sebaiknya lebih menekankan kepada pemahaman atau hafalan? Pemahaman. Jadi siswa lebih mudah menjelaskan dengan bahasa sendiri. Kalau hafalan mau apa? Oke. Selanjutnya, bagaimana strategi guru dalam mengatasi gaya pembelajaran siswa yang berbeda-beda agar pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan? Mungkin bisa dikombin, jadi pertama belajar biasa, terus nanti ada gamesnya, ada quiznya, ada belajar keluar juga, biar nggak bosan. Selanjutnya, apakah guru sudah efektif dan rutin dalam memanfaatkan teknologi seperti film atau media digital lainnya dalam pembelajaran sejarah? Contohnya apa saja? Contohnya kalau misalnya sejarah itu kita nonton film. Yang selanjutnya, apa kendala yang paling sering Anda alami saat belajar sejarah dan bagaimana cara mengatasinya? Mungkin bagian hafalan tiap zamannya. Tapi kalau misalnya aku ngatasinya, aku buat mind mapping. Misalnya zaman ini sama zaman ini bedanya apa. Jadi kalau misalnya nanti ada soal zaman ini gimana, itu langsung ingat. Oke. Yang terakhir, apakah dalam pembelajaran sejarah mendengarkan cerita pengalaman orang tua atau nenek dapat membuat siswa lebih tertarik untuk memahami sejarah lebih mendalam? Ya. Makasih ya. Di sini kakak akan melakukan wawancara mengenai permasalahan pembelajaran sejarah di kelas. Untuk yang pertama, apakah pembelajaran sejarah lokal pernah diajarkan di kelas? Jika iya, berikan contohnya, dan jika tidak, berikan alasan. Kalau sejarah lokal ya, sejarah lokal itu seperti di Jambi ya, Iya. Di Jambi itu mungkin seperti sejarah-sejarah dari museum-museumnya, terus apa aja ya pahlawannya. Untuk selanjutnya, mengapa siswa kurang tertarik dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran sejarah? Menurut saya mungkin karena sejarah itu banyak topik yang dibahas, jadi mungkin banyak tidak tertarik. Bagaimana cara guru sejarah dapat meningkatkan kesadaran sejarah siswa yang lemah dan rendah dalam pembelajaran sejarah? Dalam tingkatan masalah, mungkin dengan pembelajaran yang menarik. Selanjutnya, saat mengerjakan soal berbentuk esai, apakah tantangan terbesarnya? Mungkin soal-soalnya yang kayak dia tuh pertanyaannya tuh terlalu tinggi gitu bahasanya, tapi Menjelaskan iya, ya. dia menjelaskan. Selanjutnya, apa topik atau materi sejarah yang sulit Anda pelajari atau dipahami, dan berikan alasannya? Kalau saya sih tentang itu ya, kayak kerajaan-kerajaan gitu, terus sulit. Sulit ya. Nama rajanya, tahunnya. Oke. Apakah dalam pembelajaran sejarah lebih aktif guru atau siswa di kelas? Biasanya guru sih. Guru ya. Apa metode atau cara pembelajaran yang bisa meningkatkan minat belajar kalian di pelajaran sejarah? Kalau menurut saya sih berkelompok ya, misalnya kayak kemarin kami ada membuat kayak drama sejarah tentang proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya, bagaimana cara guru menghubungkan materi sejarah dengan kehidupan sehari-hari? Kalau kehidupan sehari-hari, biasanya kalau sejarah itu kan tentang proklamasi kemerdekaan, jadi kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, apakah guru sejarah di kelasmu pernah membuat kuis dalam pembelajaran? Dan apakah kuis itu menyenangkan dan mudah dipahami? Kalau kuis, kalau di SMA 1 2 itu sering sih kalau kuis sejarah itu, dia dari bentuk form. Oke. Apakah kuis itu menyenangkan dan mudah dipahami melalui kuis pembelajaran sejarah? Lumayan agak sulit sih, tapi
biar selalu menyenangkan. Apakah dalam upaya meningkatkan minat siswa dan siswi SMA Santi Peristiwa ini terhadap pembelajaran sejarah, ujian sebaiknya lebih menekankan pada pemahaman atau hafalan? Lebih menekankan pada pemahaman sih. Selanjutnya, bagaimana strategi guru dalam mengatasi gaya pembelajaran siswa yang berbeda-beda agar pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan? Biasanya kalau di sini sih di tengah-tengah pelajaran itu ada ice breaking, biasanya dikasih oleh guru sejarah biar nggak boring. Iya. Apakah guru sudah efektif dan rutin dalam memanfaatkan teknologi seperti film atau media digital lainnya dalam pembelajaran sejarah? Contohnya apa saja? Biasanya sih ada penampilan video kayak tentang proklamasi kemerdekaan, terus ada selain video itu ada PowerPoint juga dari guru. Apa kendala yang paling sering siswa alami saat belajar sejarah dan bagaimana cara mengatasinya? Sulitnya tuh di apa ya? Banyak yang tidak mendengarkan mungkin, jadi mereka nggak memahami pelajaran tersebut ya. Jadi cara mengatasinya ya selalu mendengarkan. Yang terakhir, apakah dalam pembelajaran sejarah mendengarkan cerita pengalaman orang tua atau nenek dapat membuat siswa lebih tertarik untuk memahami sejarah lebih mendalam? Kalau saya iya, dari orang tua juga saya bertanya kepada orang tua, terus orang tua juga bisa menjelaskan dengan sama ceritanya dengan yang guru jelaskan. Terima kasih. Iya. you